Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok kami. Kami dari kelompok 4 yang berjumlah 3 orang. Yang pertama Rizky Rianda dengan NPM 19/1/2004 akan menjelaskan pertemuan 1 dan 2. Dan teman kami Tati Elizaben dengan NPM 19/1/2032 akan menjelaskan pertemuan 3 dan 4. Begitu juga dengan teman kami Muhammad Reza Kapani itu akan menjelaskan pertemuan 5 dan 6. Di pertemuan pertama ini dengan judul teknik kompilasi. Di sini saya akan menjelaskannya arti satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu teknik adalah metode atau cara. Sedangkan kompilasi di sini menjelaskan proses menggabungkan serta menerjemahkan sesuatu atau source program menjadi bentuk lain. Setelah kita dapat arti keduanya, kita dapat menggabungkan kalimat tersebut. Teknik kompilasi adalah metode atau cara dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam sumber, kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain yang disebut sasaran. Jadi kita dapat mengambil arti dari kompilasi tersendiri. Dapat digarisbesarkan, berarti kompilasi di sini menerjemahkan suatu bahasa ke dalam sumber menuju ke sasaran. Oke, baiklah. Setelah kita dapat pengertian dari teknik kompilasi, sekarang kita menuju ke bahasa pemrograman. Yang pertama bahasa mesin, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa binary, contohnya 0 dan 1. Yang kedua, bahasa tingkat rendah atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan atau assembly, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat atau kode mnemonik, contohnya seperti mov, sub, cmp, tmp, GA, GL, loop, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa komputer memakai campuran instruksi dalam tata bahasa manusia, contohnya di dalam bahasa C. Dan yang keempat, bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi yang berasal dari unsur kata-kata manusia, contohnya begin, end, if, for, will, enter, or, dan sebagainya, di mana komputer dapat mengerti bahasa manusia apabila adanya compiler dan interpreter, atau lebih sering disebut dengan translator. Kenapa diperlukan compiler atau interpreter? Karena di dalam pemrograman bahasa tingkat tinggi ini tidak dapat komputer membaca dengan bahasa manusia, maka itu diperlukan dengan compiler atau interpreter. Contohnya pada bahasa Basic, Visual Basic, Java, dan PHP. Nah, perlu dicatat istilah dari bahasa tingkat tinggi dan tingkat rendah adalah relatif. Pada awalnya, bahasa rakitan dianggap sebagai bahasa tingkat rendah, sementara COBOL atau C dan lainnya dianggap sebagai bahasa tingkat tinggi, mengingat mereka menginginkan abstrak terhadap fungsi, variabel, dan evaluasi ekspresi.
Akan tetapi, banyak programmer saat ini menganggap bahasa C sebagai bahasa pemrograman tingkat rendah, mengingat bahasa pemrogram tersebut mengizinkan akses memori secara langsung dengan menggunakan alamatnya, dan juga dapat menggunakan beberapa direktif bahasa direktif, dan juga dapat menggunakan beberapa bahasa direktif atau bahasa rakitan. Nah, sekarang kita masuk pada translator. Translator adalah suatu pemrograman atau metode di mana pemrograman tersebut mengambil input sebuah program lainnya yang ditulis pada suatu bahasa program atau source language ke bahasa lainnya atau object on target language. Di sini macam-macam translator antara lain ialah assembler, interpreter, dan compiler. Nah, di sini dapat kita melihat skema bersama-sama. Yang pertama itu source program yang akan mengirimkan kepada translator, dan translator akan mengirimkan kepada target pemrograman. Apabila terjadinya kendala pemrogram tersebut, dia akan muncul kepada error message, dan error tersebut akan kembali kepada source program, dan source program tersebut akan diubah kembali, lalu dia akan mengirimkan kepada translator, dan translator tersebut akan mengirimkan kepada target program apabila kalau pemrogram tersebut tidak ada terjadi kendalanya lagi. Nah, sekarang kita ke assembler, yaitu source code. Source code adalah bahasa assembly dan object code-nya adalah bahasa mesin. Di sini bahasa assembly lebih simple lagi karena prosesnya lebih cepat, yaitu adanya .asm source text file akan mengirimkan kepada assembler, dan assembler lalu mengirimkan kepada machine language program atau binary code. Tetapi untuk programmer yang baru ini terkendala sulit karena dengan singkatnya cara pada assembly ini. Nah, sekarang kita masuk kepada interpreter. Interpreter adalah perangkat lunak yang mampu mensekuensi kode program lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin, sehingga mesin melakukan instruksi yang diminta oleh programmer tersebut. Perintahnya atau kode yang dibuat programmer tersebut diesekuensi baris demi baris sambil mengikuti logika yang terdapat pada kode tersebut. Interpreter tidak membangkitkan objek code, hasilnya transaksinya hanya dalam bentuk internal. Di sini juga ada skemanya. Source code dan input langsung menuju kepada interpreter dan menghasilkan outputnya. Contohnya pada bahasa pemrogram yang menggunakan interpreter adalah PHP, PHP, dan lain-lain di dalam bahasa pemrogram berbasis web. Nah, sekarang kita masuk kepada compiler. Source code-nya adalah bahasa tingkat tinggi, object code-nya adalah bahasa mesin atau bahasa assembly, dan source code-nya adalah data diproses secara berbeda. Nah, jadi di sini kita punya source code-nya, kemudian dia memasuki compilernya, dan dari compiler ini akan membentuk di dalam executable program. Kemudian kita memasuki input
dan mengeluarkan outputnya. Nah, di sini kita mempunyai dua proses tersebut. Di dalam compiler ini kita memerlukan waktu yang lama dibandingkan dengan assembly yang tadi. Setelah kita dapat assembly dan compiler, kita akan dapat perbandingan di antara dua tersebut. Nah, ini dia perbedaan interpreter dan compiler. Interpreter menerjemahkan instruksi per instruksi, sedangkan compiler menerjemahkan secara keseluruhan sekaligus. Dan untuk interpreter, bila terjadi kesalahan dapat langsung diperbaiki secara interaktif. Dan untuk compiler, bila terjadi kesalahan, source programnya harus diperbaiki dan proses diulang kembali, tidak menghasilkan update program. Sedangkan compiler menghasilkan update program. Interpreter tidak menghasilkan executable program karena langsung dijalankan pada saat program diinterpretasi. Untuk compiler menghasilkan executable program sehingga dapat dijalankan di keadaan wrong system. Mungkin banyak lagi perbedaan-perbedaan di antara kedua tersebut. Teman-teman dapat membacanya secara langsung. Sekarang kita masuk kepada tahapan compiler. Di tahapan compiler ini, di dalam tahapan compiler ini terdapat dua tipe kata. Yang pertama analisis dan yang kedua sintesis. Nah, analisis ini ialah seperti kita menganalisa source code-nya yang kita punya. Sedangkan kalau untuk sintesis, proses menghilangkan dari source code yang kita punya ini menjadi bahasa tujuan kita. Pada analisis terdapat tiga tahapan. Pertama, analisis leksikal yang sering disebut dengan scanner. Di sini kita ialah mengecek kata per kata dan nantinya akan dimasukkan kepada token-token tersebut. Yang kedua, analisis sinteks atau sering disebut dengan parser, yang mana di sini kita akan mengecek grammarnya atau menghitung bilangan. Yang di sini saya tuliskan yang pertama yaitu 7 tambah 3. Di sini tertulis ada bilangan angka 7 dan ditambah dengan 3 yang jelas-jelas menghitung suatu bilangan. Dan yang tahapan analisis yang ketiga yaitu analisis semantik, yaitu mencari tahu tipe datanya. Sekarang masuk kita ke tahapan sintesis. Yang pertama ada intermediate code generator. Kedua adanya kode optimization. Yang ketiga adanya code generator, yang artinya itu mencari tahu bahasa tujuannya atau missing language. Mungkin itu saja dari isi teknik kompilasi tadi, dari pengertian sampai ke langkah-langkah tersebut. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan dari saya di pertemuan 1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memasuki pertemuan saya yang kedua, yaitu berjudul analisis leksikal atau disebut dengan scanner. Masih dengan anggota yang sama.
Bella. Di sini ada tahapan-tahapan analisis leksikal. Apa sih ini? Scanner. Analisa leksikal merupakan antarmuka antar kode programan sumber atau source programan dan analisis sintaks atau parsing, atau dalam pengertiannya adalah sebuah proses yang mendahului parsing sebuah rangkaian karakter. Dengan arti scanner melakukan pemeriksaan karakter per karakter pada teks masukan, memecah sumber program menjadi bagian-bagian yang disebut sebagai token. Proses parsing akan lebih mudah dilakukan bila inputnya sudah berupa token. Model dasar untuk membentuk suatu analisis leksikal adalah Finite State Automata FSA dapat dengan mudah digunakan untuk mengenali konstruksi bahasa yang digambarkan dengan bahasa reguler. Nah, di sini ada jenis tokennya. Terdapat 5 jenis tokennya. Token adalah level entitas yang paling rendah di dalam diagram sinteks. Jenis-jenis token antara lain ialah identifier. Yang pertama identifier. Contohnya adalah variabel dan function names. Yang kedua keyword. Contohnya seperti while, if, function dan sebagainya. Dua jenis token tersebut dijadikan satu yang disebut dengan identifier. Dan jenis token yang ketiga yaitu operator. Contohnya seperti penjumlahan, pengurangan, pengalian dan sebagainya. Jenis token yang keempat yaitu literal. Contohnya atau sering disebut dengan konstanta yang memiliki nilai yang asli dan tidak dapat diubah. Selain hello. Jenis yang kelima yaitu partition atau pemisah pembatas pada program seperti titik koma, titik dua dan sebagainya. Dan pada analisis leksikal atau scanner terdapat ada bagi-baginya tersebut. Yang pertama contoh identifier pada contoh program yang berisi latihan, dan contoh untuk keyword yang berisi program, var, integer, begin dan end. Dan pada operator contohnya titik dua dan sebagainya. Dan pada literal contohnya satu. Dan pada punctuation contohnya spasi dan enter. Dan pada fungsi scanner dapat kita lihat jelas ada 7. Yang pertama melakukan pembacaan kode sumber dengan menurunut karakter demi karakter. Yang kedua mengenali besaran leksikal. Yang ketiga mentransformasi menjadi sebuah token dan menentukan jenis tokennya. Yang keempat mengirim token. Yang kelima membuang blank dan komentator dalam program. Contohnya seperti spasi dan enter. Yang keenam menangani kesalahan. Dan yang ketujuh yang terakhir, beberapa scanner memasukkan simbol ke dalam tabel simbol. Nah, ini ada skemanya. Source program mengirimkan kepada leksikal analyzer sebuah token ke syntax analyzer, lalu kembali lagi ke lexical analyzer yaitu get next token, lalu balik lagi ke syntax analyzer dan terakhir kepada parser tree. Mungkin itulah dari penjelasan saya ke pertemuan kedua.
Lebih dan kurang saya maaf. Apabila ada kesalahan dari tata bahasa saya berbicara, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.